Berikut merupakan sumber referensi yang saya gunakan. Lemak merupakan kelompok besar biomolekul yang terdiri dari berbagai jenis senyawa lipida. Lemak memiliki karakteristik utama, yakni insolubilitas atau tidak larut dalam air, namun larut dalam pelarut organik seperti ether dan kloroforum. Lemak memainkan peran penting dalam biologi sebagai sumber energi yang padat dan sebagai komponen struktural membran sel. Selain itu, lemak juga berfungsi sebagai pengantar beberapa vitamin yang larut dalam lemak dan sebagai isolator untuk menjaga suhu tubuh. Nah, dari segi struktural, lemak terutama terdiri dari trigliserida, yaitu molekul yang dibentuk dari satu unit gliserol dan tiga asam lemak. Asam lemak dalam lemak dapat bervariasi, baik dalam panjang rantai karbon maupun dalam jumlah ikatan ganda yang mereka miliki. Perbedaan ini memberikan karakteristik fisik dan kimia yang berbeda pada setiap jenis lemak, seperti titik lebur dan sifatnya. Kemudian, untuk mekanisme dari lemak, saya mengambil beta oksidasi. Oksidasi asam lemak terjadi di beberapa daerah sel dalam tubuh manusia, yaitu mitokondria, tempat terjadinya hanya beta oksidasi. Peroksisom, tempat terjadinya alfa dan beta oksidasi, dan omega oksidasi yang terjadi di retikulum endoplasma. Beta oksidasi merupakan sumber energi metabolik yang signifikan selama periode antara makan dan keadaan permintaan energi tinggi seperti olahraga. Kondisi metabolik ini menginduksi pelepasan asam lemak dari jaringan adiposa karena sekresi mediator yang bersirkulasi seperti epinefrin dan glukagon yang meningkatkan laju lipolisis. Jalur metabolisme ini menyediakan sebagian besar kebutuhan energi otot rangka, otot jantung, dan ginjal ketika prekursor glikogen dan gluconeogenik menjadi langka. Dengan demikian, oksidasi asam lemak menyediakan cara alternatif produksi energi efisiensi tinggi sekaligus menyelamatkan otot dari kerusakan katabolik. Pertama, asam lemak bebas harus diserap di dalam sel melalui mekanisme yang dimediasi oleh transporter yang melibatkan protein peningkat asam lemak membran. Kemudian, asam lemak dalam sel target harus menjalani beberapa langkah untuk sampai ke lokasi seluler yang disebutkan sebelumnya agar oksidasi dapat terjadi. Langkah-langkah dan enzim yang terlibat dalam proses ini sangat spesifik terhadap lokasi dan substrat. Langkah-langkah utamanya melibatkan aktivasi dan transportasi ke membran ke kompartemen seluler. Aktivasi asam lemak memerlukan pembentukan ikatan thioester dengan CoA, suatu proses yang bergantung pada adenosin trifosfat atau ATP yang dilakukan oleh sintetase asil CoA. Spesifisitas lokasi dan substrat ditunjukkan oleh fakta bahwa sintetase asil CoA rantai panjang terletak di membran mitokondria luar, membran peroksisom, dan membran retikulum endoplasma dan menunjukkan aktivitas terhadap asam lemak dengan panjang 12 hingga 20 karbon. Namun, dalam kasus asam lemak rantai sangat panjang, sintetase spesifik diperlukan untuk aktivasi dan hanya terletak di membran peroksisom. Karena ini adalah satu-satunya lokasi dengan profil enzimatik yang cocok untuk oksidasinya. Demikian pula dengan sintetase asil CoA, rantai menengah hanya ada dalam matriks mitokondria. Produksi senyawa yang lebih kecil dan dapat berdifusi ini adalah bagian yang berjudul dengan molekuler.